Iya, jadi tugas-tugas auditor itu sebenarnya ada 2 poin ya, 2 poin yang terkait yaitu namanya memberikan assurance dan juga consulting gitu ya. Ya kuliner di Aceh kemarin sudah kita ya menikmati kuliner Aceh gitu ya. Nah tapi memang selalu yang saya menarik itu adalah ayam tangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Data semuanya, kembali lagi di podcast kita Kopi Aceh. Di kesempatan kali ini kita telah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau hadir dari Inspektorat Wilayah 3, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Beliau bernama Pak Jamason Sinaga. Halo Pak. Di kesempatan kali ini teman-teman sekalian, saya sebagai host memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Andi Arif Ginting, pegawai BPS Provinsi Aceh. Oke, nggak usah berpanjang-panjang lagi, supaya lebih akrab dengan beliau, langsung aja kita sapa Pak Jamason. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang. Oke, gimana Pak kabarnya? Baik, luar biasa. Luar biasa Pak ya. Oke, mantap. Kalau dari biodata singkatnya, Bapak kerja di Inspektorat Wilayah 3 Pak ya, Iya, BPS RI. betul. Supaya lebih dalam lagi Pak perkenalannya, boleh dong kami minta Bapak kenalan diri. Bapak dari mana, kemudian lahir di mana, tumbuh besar di mana? Silakan Pak. Oke, selamat siang teman-teman semua, sahabat data di Kopi Aceh ya. Kopi Aceh Pak. Kopi Aceh, selamat siang untuk kita. Jadi saya Jamason Sinaga, saya lahir di Sumatera Utara gitu ya, dan juga sekolah dasar sampai SMP masih di sana, SMA saya di Jakarta, kemudian masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, kemudian bekerja di BPKP, pernah sampai ke Bali, kemudian ke Makassar, kemudian juga di Jakarta. Dan mulai tahun 2021 bergabung dengan BPS masih tetap dalam ranah yang sama ya, pengawasan gitu, di Inspektorat Wilayah 3 sampai dengan saat ini. Dan banyak yang sedang kita kembangkan ya di Inspektorat Wilayah 3 untuk membawa BPS ini tentunya lebih maju lagi. Gitu. Lebih maju lagi. Ya. Ya. Oke, berarti sama-sama lulusan dari STAN gitu Pak. Saya kira tadi Bapak dari kampus lain. Oke Pak, kita lanjut perjalanan karir Bapak tadi udah singkatnya, udah Bapak jelasin. Kalau boleh tahu Pak, sebagai auditor sekaligus juga kunjungan ke Aceh ini kan mengaudit gitu kan Pak. Boleh dong kami dikasih tahu Pak, apa aja sih sebenarnya tugas-tugas orang auditor itu? Silakan. Iya, jadi tugas-tugas auditor itu sebenarnya ada 2 poin ya, 2 poin yang terkait yaitu namanya memberikan assurance dan juga consulting gitu ya. Jadi memberikan assurance itu artinya adalah kita menilai gitu ya, menilai apa yang telah dilakukan, apa yang telah dikerjakan, kemudian kita memberikan simpulan gitu ya. Nah, misalnya kita menyusun laporan keuangan gitu kan. Dari situ kita akan memberikan penilaian apakah memang yang kita kerjakan ini sudah sesuai dengan ukuran-ukuran atau kriteria yang sudah ditetapkan gitu ya. Nah, itu namanya jasa assurance ya bagi auditor itu. Nah, kemudian ada juga namanya jasa consulting. Kalau itu kita memberikan konsultasi, artinya melakukan pembinaan, melakukan sosialisasi, kemudian melakukan asistensi terkait dengan substansi tertentu, ya, sehingga nanti yang kita berikan konsultasi itu bisa lebih meningkatkan gitu ya, meningkatkan kinerjanya, meningkatkan akuntabilitasnya, dan juga tentunya meningkatkan kinerjanya gitu. Gitu. Nah itu dulu. Jadi bisa juga disebutkan kalau sekarang ini istilahnya mengawal gitu ya. Oke, misalnya kalau kita kemarin melakukan kegiatan besar kita, melakukan sensus penduduk, long form, kemudian reksosek, gitu kan. Kemudian sekarang seperti yang digunakan sensus pertanian ya. Nah, di situ juga inspektorat melakukan kegiatan
baik tadi yang bersifat assurance tadi, yaitu kita memberikan probity audit namanya. Kemudian kita juga memberikan consulting untuk melakukan pembinaan mengenai administrasi ya, penyelenggaraan administrasi yang tujuannya adalah supaya akuntabilitas kita nanti dari penggunaan dana yang digunakan oleh BPS ini untuk berbagai kegiatan tadi itu bisa dijamin akuntabilitasnya gitu ya. Nah itu yang kita yakinkan. Kemudian terkait dengan kunjungan kami ke Aceh kali ini, jadi kita namanya di inspektorat itu menentukan ada risk base namanya ya, risk base audit itu. Jadi kita menentukan mana-mana itu yang akan kita audit berdasarkan kriteria risiko namanya, ya kriteria risiko. Jadi misalnya salah satunya adalah kalau sudah 4 tahun tidak kita kunjungi gitu ya, tidak kita audit, maka itu menjadi salah satu yang menjadi objek audit kita gitu ya. Kalau Aceh ini udah hampir ya lebih 4 tahun tidak pernah kita audit. Nah oleh karena itu kita mengunjungi ke sini. Dengan harapan tentunya kita bisa nanti melihat apa yang telah dilakukan oleh BPS Provinsi Aceh, kemudian dari situ kita bisa memberikan saran-saran perbaikan, ya, perbaikan untuk dapat meyakinkan ya. Tentunya juga teman-teman di Aceh juga akan lebih meyakinkan kalau sudah ada pihak lain yang melihat apa yang dikerjakan oleh teman-teman di Provinsi Aceh ini. Itu ya, itu yang. Berarti stigma bahwasanya seorang auditor itu mencari-cari kesalahan itu sebenarnya tidak benar, Pak ya. Karena terkadang stigma yang seperti itu muncul gitu, Pak. Oh iya. Nah gini, kalau mencari kesalahan iya ya, bukan mencari-cari ya. Jadi artinya gini, kita melihat mana yang memang ada hal-hal yang salah, kemudian kemungkinan yang menyimpang seperti apa. Tapi itu tadi adalah tujuannya bagaimana kita bisa memperbaiki itu gitu ya. Nah kalau tidak ada juga kita tidak melihat yang salah juga gitu kan. Padahal udah salah tapi tidak kita lihat gitu kan. Itu kita auditor itu salah juga. Jadi kita menggunakan standar kita atau menggunakan prosedur kita. Nah dari situ nanti kita akan bisa melihat gitu ya. Oh ini sudah tepat, oh ini belum, ini sudah tepat, ini belum. Sehingga yang belum tepat ini bagaimana caranya kita rekomendasikan untuk bisa diperbaiki gitu. Jadi makanya auditor itu namanya mempunyai standar ya, mempunyai standar, mempunyai prosedur gitu. Jadi bukan semata-mata langsung oh saya mau memeriksa ini, saya mau memeriksa ini, enggak. Jadi ada standarnya. Ada ukuran-ukurannya yang kita gunakan, ada SOP kita, sehingga harapannya nanti memang kita benar-benar bisa memberikan rekomendasi ya, rekomendasi perbaikan bagi satker kita yang kita lakukan audit gitu. Oh gitu ya. Oke. Menarik nih Pak ya. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, sebagai Bapak seorang auditor gitu, temuan apa sih Pak yang paling berkesan bagi Bapak gitu Pak? Kalau boleh disampaikan kepada kami dan teman-teman Sobat Data semuanya. Iya. Nah, kalau dibilang temuan yang paling berkesan tentunya seperti menginginkan penyimpangan gitu ya. Nah, tapi sebenarnya yang paling menarik adalah sebenarnya ketika kita melakukan di kita ada namanya analytical procedure ya. Analytical procedure itu artinya kita menggunakan kemampuan analitis kita untuk melihat kira-kira mana yang menyimpang. Nah, itu namanya ketika kita menjalankan analytical procedure kita dan kita lakukan survei pendahuluan namanya, lalu kita namanya memperoleh temuan sementara. Gitu ya, temuan sementara. Temuan sementara inilah yang nanti akan kita lihat lagi lebih lanjut menjadi temuan yang memang kita buatkan rekomendasinya gitu. Jadi biasa aja sih yang pernah itu adalah penyimpangan mengenai pengadaan barang jasa misalnya seperti itu ya. Nah kemudian kita lakukan rekomendasinya gitu kan. Seperti apa kita akan merekomendasi itu sehingga itu diharapkan menjadi perbaikan gitu. Jadi intinya sebenarnya adalah bagaimana kita membuat perbaikan dengan melihat namanya sistem pengendalian internnya gitu ya, SPI-nya gitu. Nah, jadi ini sebenarnya yang kami kembangkan juga di Inspektorat Wilayah 3 ya,
paling tidak ada 2 substansi kami yang memang mengarahkan kepada perbaikan tadi ya. Yang pertama misalnya adalah mengenai sistem pengendalian intern itu. Nah, jadi dari situ tujuannya itu kan adalah supaya kita ini efisien, efektif, kemudian taat pada aturan gitu kan, kemudian laporan keuangan kita andal. Nah, kemudian itu yang menjadi fokusnya di situ dalam sistem pengendalian intern pemerintah gitu ya. Nah, ini kita juga kan sudah melakukan penilaian mandiri namanya. Nah, jadi tahun lalu kita itu sudah memperoleh hasil 4 ya. Jadi dari skala 1 sampai dengan 5, kemarin itu kita memperoleh 4 dan itu menjadi persyaratan untuk bisa WBK kan? Jadi Aceh kan ada WBK juga nih. Jadi menarik nanti diskusinya sampai ke sana gitu ya. Nah, itu perbaikan, melakukan penilaian mandiri, kemudian kita menjamin kualitas, kemudian itu dievaluasi oleh BPKP, kemudian muncullah nilai kita. Nah, proses itu sekarang sedang dilakukan. Nah, satu lagi yang menjadi fokus kita di Inspektorat Wilayah 3 adalah mengenai manajemen risiko. Nah, udah kan semua udah tahu nih ya mengenai manajemen risiko, meskipun mungkin hanya baru di aplikasinya gitu kan, tapi saya kira semua. Tapi di situ yang ingin kita tekankan adalah ketika kita melaksanakan kegiatan itu, kita juga harus berpikir mengenai resikonya gitu ya. Nah, sehingga nanti ketika kita sudah melakukan kegiatan itu sudah terakomodasi resiko-resiko yang mungkin timbul pada saat pelaksanaannya, kita sudah berpikir oh ini harus diatasi, oh ini harus diatasi, sehingga memang perjalanan pelaksanaan kegiatan kita itu dapat berjalan dengan lancar seperti yang kita harapkan dan mengeliminir atau mengatasi ya risiko sampai pada sekecil yang bisa kita lakukan. Oh gitu. Ya, gitu ini. Berarti dengan memanage resiko yang kemungkinan akan timbul, betul. kita sekaligus bisa merencanakan apa saja yang bisa kita buat untuk memitigasi risiko. Ya, itu istilahnya ya memitigasi. Jadi risiko itu namanya, risiko itu kan adalah kejadian ya, kejadian. Nah, bagaimana caranya supaya kejadian itu tidak terjadi? Misalnya itu namanya kita melakukan pencegahan. Ya, ada namanya rencana tindak pencegahan. Tapi setelah kita cegah pun kemungkinan masih bisa terjadi juga. Nah, bagaimana caranya supaya nanti dampaknya itu tidak besar gitu ya, maka kita kurangi dampaknya. Nah, itu namanya mitigasi gitu ya. Jadi ada 2 hal yang kita ini di situ, kemungkinannya bisa kita cegah, dan kalaupun nanti terjadi kita bisa turunkan dampaknya sampai seminimal mungkin. Gitu. Ya. Oke. Berarti memang kalau kita menuju yang namanya WBK, setiap instansi kan diarahkan memang ke situ Pak ya, WBK. Berarti tidak akan pernah lepas dari yang namanya penilaian mandiri tadi Pak ya. Karena harus memiliki skor 4 dengan skor batas tertentu supaya bisa diajukan sebagai instansi yang memperoleh WBK, betul Pak ya? Ya, jadi dari Kemenpan itu apalagi tahun ini yang mempersyaratkan gitu ya, mempersyaratkan bahwa SPIP-nya itu sebenarnya 3 lebih sih, jadi 3 lebih. Jadi kita kan ada 4 gitu kan. Jadi syukurlah kita bisa seperti itu. Kemudian misalnya nilai sakit gitu kan, nilai sakit harus minimal B misalnya gitu kan. Kemudian salah satu nih yang penting juga nih, temuan dari BPK ataupun dari inspektorat itu harus 0 gitu ya. Artinya kalau kita nanti misalnya dalam audit ini ada temuan, itu harus ditindaklanjuti semua supaya itu nanti tidak menjadi penghalang ketika kita misalnya akan mengajukan WBK gitu ya. Nah, ini Provinsi Aceh kemarin kan mengajukan WBK ya. Kemarin sudah dilakukan asesmen oleh Kemenpan. Berarti persyaratan itu sebenarnya sudah dilewati. Selamat ya untuk Provinsi Aceh itu. Sudah paling tidak lakibnya sudah bagus itu kemarin, udah memenuhi syarat, kemudian tidak ada lagi temuan yang tidak ditindaklanjuti gitu kan. Kemudian mengenai apa SPIP-nya kan kita gabung dengan pemerintah pusat ya, jadi hanya satu penilaiannya. Nah kemudian apa namanya, ada juga ukuran-ukuran kinerjanya memang sudah bisa gitu ya, dan itu yang kita lakukan di TPI itu. Jadi satu-satu kita runut apa yang dicapai oleh Satker kita itu, sehingga
setelah memenuhi persyaratan itu, lalu kita ajukan ke Kemenpan untuk mendapatkan WBK. Gitu. Jadi Aceh ini mungkin sedikit saya tambahkan ya, Aceh ini sebenarnya berupaya tetap untuk bisa WBK gitu ya. Tahun sebelumnya sebenarnya di Aceh ini udah ada satu sebelumnya ya yang sudah WBK dari Kemenpan gitu ya, dari Kemenpan. Kalau apa namanya Simelu ya? Simelu, betul. Nah, Simelu itu luar biasa juga itu ya. Jadi yang lain-lain mungkin bisa nanti mengikuti. Tahun kemarin itu tahun 2002 ada 10 satker dari Aceh yang mengirimkan asesmennya untuk dinilai oleh TPI. Nah, tapi memang untuk tahun ini hanya provinsi yang yang lolos gitu ya. Tapi jangan berkecil hati gitu ya. Jangan berkecil hati untuk karena sekarang tidak lolos. Nah, tapi upaya kita namanya WBK itu kan adalah bagaimana kita memperbaiki kinerja kita kan gitu kan dari berbagai ukuran, berbagai aspek lah seperti itu, sehingga dari situ kita kalau sudah bisa kita ajukan ke Kemenpan sebenarnya paling tidak ukuran-ukuran minimal tadi untuk kinerja kita kan sudah ada gitu ya. Nah, syukur-syukur nantinya ketika kita mendapat penilaian dari Kemenpan, nah udah kita bisa banggakan itu secara nasional ya, secara nasional bahwa kita memang mempunyai satuan kerja yang kita katakan WBK gitu lah. Wilayah bebas korupsi, Pak. Wilayah bebas dari korupsi ya. Oke, menarik sekali. Untuk melanjut Pak diskusi kita lebih jauh, selama Bapak di Aceh kan ini hari kedua Pak ya. Ini hari kedua di Aceh. Sebelumnya udah pernah ke Aceh Pak? Atau ini kali pertama? Iya, sebelumnya sudah pernah ke Aceh sih ya, sudah bisa makan. Ya. Oke, selama di Aceh kuliner apa aja Pak yang udah pernah Bapak makan? Dan gitu apa yang paling enak di Bapak? Ya, kuliner di Aceh kemarin sudah kita ya menikmati kuliner Aceh gitu ya. Nah, tapi memang selalu yang saya menarik itu adalah ayam tangkap ya. Ini benar-benar ini rasanya lezat gitu ya untuk ciri khasnya Aceh kan itu kan. Betul Pak. Nah, yang dibuat dengan daun-daunan itu wanginya daun-daunnya itu juga masih terasa gitu sehingga itu menggugah selera juga untuk ini. Nah, jadi saya kira kemarin kita akan nyampe di Aceh ini hujan gitu ya. Betul. Dan katanya minggu-minggu berikutnya sih nggak hujan gitu ya, masih kemarau gitu kan. Jadi kita nyampe di sini dengan suasana yang sejuk dan tidak terlalu panas gitu kan. Nah, itu saya kira suatu hal yang ini juga ya menggembirakan. Gitu. Oke, sip. Mungkin penutup ini Pak sebagai pertemuan kita di podcast Kopi Aceh kali ini, Sobat Data, apa nih Pak pesan dan harapan kepada BPS Aceh Pak? Ya, yang pertama BPS Aceh itu kan termasuk kabupatennya, kotanya kan cukup banyak ya. Kalau salah 23 kabupaten kota ditambah dengan provinsi. Ya, provinsi ada 24 satker lah di Aceh ini. Saya menginginkan semuanya karena ini wilayah saya ya, di wilayah 3 semuanya bisa mengikuti apa yang ditugaskan dari pusat gitu. Jadi ketika di pusat itu dibikin dashboard gitu kan ya. Jadi kalau lihat nih, Aceh ini ternyata masih merah gitu kan. Waduh, di mana nih Aceh nih? Jadi bukan hanya teman-teman di Aceh yang ini gitu kayak yang berdebar-debar gitu ya ketika dibuat ini ya gelisah. Nah, ketika dibuat ini Aceh dari 23, 24 baru 10 yang ini gitu. Aduh, gimana nih Aceh nih gitu ya. Nah, tetapi ketika ini ada nih 24 tapi semuanya udah hijau, rasanya bisa kita lega seperti itu ya. Jadi sebenarnya beban dari teman-teman di Aceh ini juga menjadi beban kami juga jadinya kan kayak gitu kan. Nah, jadi harapannya tentunya saya yakin teman-teman di Aceh dari provinsi, nah ini di bawah komando Pak Ahmad Rizwan ini bisa menggerakkan itu lebih ini lagi ya, lebih cepat, lebih berkinerja lagi sehingga
misalnya ukuran yang pertama lah, misalnya WBK itu gitu kan. Kalau kemarin sudah ada 10, bahkan mungkin tahun depan itu mengajukan bisa 15 sampai 20 gitu kan. Nah, itu Pak, tentunya akan menjadi kebanggaan kita, dan saya kira itu juga menjadi kebanggaan teman-teman di Aceh juga ya. Mudah-mudahan Pak ya, tahun depan insya Allah BPS Aceh ini merupakan tahun prestasi dan terus melanjutkan lebih berprestasi lagi Ya, Pak. Mudah-mudahan. saya setuju itu, dan harus bisa ya. Harus Dan bisa, gitu. Harus bisa ya. Oke. Demikian teman-teman sekalian pertemuan kita pada podcast Kupi Aceh hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, sekaligus menjadi motivasi untuk kita semua agar setiap instansi yang ada di wilayah Aceh, khususnya BPS sewilayah Aceh, mampu memperoleh nilai WBK pada tahun ini maupun pada tahun-tahun selanjutnya. Mungkin kami cukupkan sampai di sini teman-teman sekalian. Sampai bertemu pada kesempatan Kupi Aceh lainnya. Terima kasih.